Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel Berbagi Makna 7, yang dalam kesempatan ini kita akan membicarakan sesuatu dari materi yang ada di Chamber Studium General Online, yaitu sebuah judul atau materi yang hari-hari kita rasakan di dalam kehidupan nyata mengenai kondisi politik nasional kita. Seperti penyampaian kami terdahulu, bahwa ada minimal 3 jenis korupsi, yaitu korupsi uang, korupsi kebijakan, dan korupsi pemahaman. Nah, dalam korupsi pemahaman ini sering terjadi memang misunderstanding, antara lain ketika kita memaknai politik, yang mana sesungguhnya politik secara murni dan ideal definisinya adalah country management, yaitu pengelolaan negara. Apa artinya country management? Yaitu how to manage something become something. Bagaimana mengelola sesuatu menjadi sesuatu dengan segala yang ada di negeri yang kita cintai ini, yang berupa kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia, dan kekayaan manusia yang bersumber daya. Jadi secara tegas bahwa politik itu maknanya adalah country management atau pengelolaan negara. Nah, itulah arti politik yang ideal. Jadi politik bukan who gets what and who sit where, siapa dapat apa dan siapa duduk di mana. Politik country management. Oleh karena itu, para pelakunya yang hari-hari menjalankan kegiatan politik hendaknya tidak membuat atau melakukan hal-hal yang tidak membingungkan rakyat, dan juga tidak menjadi tanda tanya bagi rakyat mengenai apa yang dilakukan oleh kaum politikus yang ada di negeri yang kita cintai ini. Memang tidak semua politikus yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki rakyat, tetapi sebagian besar masyarakat berharap agar para pelaku politik atau para politikus ini memberikan suatu percontohan kepada rakyat tentang tindak tanduk dalam menjalankan profesinya. Sebagai contoh, kita hari-hari ini, apa yang kita lihat di TV atau di medsos, itu sering sekali ada perseteruan antara tokoh-tokoh politik. Ada suatu ucapan-ucapan yang mohon maaf dengan segala kerendahan hati, mestinya itu tidak terjadi bagi kaum politikus, karena rakyat mengetahui bahwa kaum politikus ini adalah orang-orang yang terpelajar. Jadi kiprahnya itu jangan menjadi tontonan, tetapi harus menjadi tuntunan. Karena kaum politikus itu tentu hari-hari akan terus merumuskan
bagaimana mengelola negeri ini demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat semesta. Jadi itulah harapan rakyat kepada para politikus yang hendaknya berkiprah dan melakukan hal-hal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat semesta. Rakyat sangat tidak menginginkan politik di negeri ini menjadi politik yang berisik, yang hari-hari penuh dengan perseteruan. Bahkan kadang-kadang kita dengar kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk kita dengarkan bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saudara-saudaraku, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi, saya ulangi bahwa dalam studium general ini memaknai politik harus benar, bahwa politik adalah country management atau pengelolaan negara, bukan who gets what, who sit where, siapa dapat apa dan siapa duduk di mana. Nah, akibat misunderstanding atau korupsi pemahaman tentang politik ini, maka terjadilah perseteruan, perselisihan, bahkan pertengkaran yang sangat tidak pantas. Jadi kita tahu bahwa politik di Indonesia diwujudkan dalam sekian partai politik, dan masing-masing partai politik dipimpin oleh seorang ketua umumnya, yang mestinya atau yang rakyat harapkan para politikus bersama pimpinan-pimpinan partai politik, walaupun berbeda nama partainya, tetapi mereka mestinya seiring sejalan. Yang beda mungkin hanya beberapa hal mengenai ADART, ideologi, dan lain sebagainya, tapi mereka harus dalam kebersamaan seiring sejalan untuk menuju tujuan yang paling utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi dalam kesempatan ini, saudara-saudaraku, terutama mahasiswa dan mahasiswi, kami memberi judul politik yang berisik. Itu artinya apa? Bahwa kita tahu di lapangan itu sering terjadi hal-hal yang sangat membisingkan, sesuatu yang sangat berisik tentang kiprah perpolitikan di Indonesia yang dilakukan oleh para politikus yang ada di Indonesia ini. Dengan demikian, saudara-saudaraku, Anda-Anda yang masih relatif muda, yang nantinya akan menjadi generasi penerus bagaimana menjalankan ketatanegaraan yang ada di Indonesia ini, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, karena syarat dari sebuah negara tidak lain tidak bukan, intinya adalah adanya wilayah, adanya pemerintahan, dan adanya rakyat. Jadi sekali lagi, pesan dari kuliah ini, yang pertama, mahasiswa dan mahasiswi harus tetap berpegang teguh bahwa makna politik itu adalah country management, yang maknanya how to manage something become something. Politik itu adalah pengelolaan negara, yang artinya bagaimana mengelola sesuatu menjadi sesuatu. Bukan who gets what dan who sit where. Bukan siapa duduk di mana dan siapa dapat apa. Adapun dalam dunia realita,
bahwa terjadi beberapa hal yang tidak dikehendaki oleh rakyat, itu tidak lain dan tidak bukan dilakukan oleh oknum-oknum politikus. Saya katakan sekali lagi, saya tidak mengeneralisir bahwa semua politikus itu seperti yang saya sampaikan tadi, tapi sebagai oknum-oknum politikus yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dari makna politik yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, kepada seluruh politikus, kami dari rakyat menghimbau atau menyerukan, jalankan kiprah politik Anda sesuai dengan nilai-nilai yang ideal. Nah, mahasiswa dan mahasiswi harus memahami antara makna politik yang ideal dan apa yang terjadi di lapangan. Ini akan menjadi atau harus menjadi bahan pelajaran dan kajian bagi Anda semua, terutama mahasiswa-mahasiswi yang masuk dalam jurusan sosial politik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.